Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mungkin di tempat saudara lagi musim ada gerakan-gerakan seperti video yang akan kita tonton. Kegerakan-kegerakan tersebut saya melihat di beberapa media sosial ya. Akhir-akhir ini apalagi menjelang pemilu ini ada kegerakan-kegerakan seperti membela Allah, membela Nabi, membela Quran dan membela ulama. Pernyataan-pernyataan oleh para ulama-ulama ini membuat saya bingung ya. Kenapa kok mereka seakan-akan Indonesia ini sedang terjadi huru-hara, chaos atau mengalami namanya persekusi atau mengalami ketidakadilan dalam hal ibadah, baik membangun masjid ataupun membangun musola, sehingga mereka sering berkata siap bela agama dan yang lain-lainnya. Oke sahabat, kita tonton dulu videonya. Jadi kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur untuk terus lanjutkan perjuangan saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Garut siap terus berjuang? Kurang keras, siap terus berjuang, siap terus berjuang, siap bela Allah, siap bela Allah, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawab yang kompak. Pondok pesantren Markas Syariah Garut, namanya Markas Syariah Garut. Saya mau tanya, kalau pondok ini ingin jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, dukung atau jangan? Kurang keras, dukung atau jangan? Habib Basim bangun ini bukan buat dirinya sendiri, tapi buat umat Islam di Garut saudara. Untuk kebaikan umat, untuk menambah syiar umat Islam di Garut. Karenanya saya mau tanya, dukung atau jangan? Siap dukung Markas Syariah Garut, siap bantu perjuangannya. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya ini salah satu video dari beberapa banyak video yang saya temukan di media sosial ya. Bagaimana kegerakan-kegerakan seperti di video ini lagi musim saat-saat ini, apalagi menjelang pemilu 2024. Mereka melakukan hal-hal tersebut, saya pun bingung. Bahkan di kota saya ini kemarin ada juga orang rame-rame naik sepeda motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil sambil berbicara di toa, siap bela agama, bela Allah begitu ya. Saya kok bingung ya dengan hal seperti ini. Apakah saudara muslim ya, mohon maaf ini, apakah saudara muslim lagi mengalami persekusi, mengalami susah bangun masjid? Padahal saya melihat sahabat, tapak tanya, kita melihat masjid begitu banyak. Mereka mau sholat lagi jalan-jalan keluar kota, mereka bisa sholat di tempat peristirahatan, di rest area. Lagi makan di rumah makan juga ada musola ataupun masjid gitu ya. Mereka ke SPBU sambil isi bensin, mau sholat pun ada tempat ibadah mereka. Mereka lagi sekolah gitu ya, di universitas maupun di sekolah-sekolah negeri, tempat ibadah mereka untuk sholat pun ada. Di mana-mana ada sahabat. Jadi mereka sebenarnya tidak mengalami kesusahan dan kesulitan untuk Allah mereka, untuk Nabi mereka ataupun Quran mereka. Nah, jadi ini yang membuat kita heran sahabat. Ya kalau seperti Al-Quran lah, apakah gitu susahnya mendapatkan Al-Quran di Indonesia ini? Nah, apakah begitu susah? Di tempat-tempat fotokopi, di tempat-tempat penjualan buku secara umum, banyak orang jual Al-Quran sahabat. Bahkan jual hadis, buku-buku ulama-ulama, bahkan kitab-kitab tafsir gitu ya. Bukan hanya di toko buku muslim, di toko-toko buku umum pun banyak. Tetapi berbeda dengan Alkitab sahabat. Coba saudara tawarin di toko buku umum Alkitab atau renungan harian atau khotbah Bapak Pendeta gitu ya. Ya sudah pasti agak sulit sahabat. Itu ditemukan hanya di toko-toko buku Kristen. Bahkan saya kemarin itu mencari Alkitab 20 saja saudaraku susah. Ya harus melalui online kan. Bahkan saya dibantu banyak oleh subscriber saya. Mereka mengirimkan beberapa Alkitab untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Jadi tidak segampang itu, apalagi toko buku rohani dari tempat saya ini lumayan jauh sahabat.
Jadi kalau mau cari Alkitab, renungan harian itu perjalanan bisa menempuh 1 jam 2 jam gitu loh. Apalagi orang Kristen kan mau ibadah gitu ya. Tidak di semua daerah ada gereja sahabat. Tidak di semua kantor ada gereja. Apalagi kita mau berdoa. Memangnya setiap hari orang Kristen nggak berdoa, nggak memuji Tuhan, nggak menyembah Tuhan, kan gitu. Nah, mereka harus pergi jauh ke gereja. Perjalanan bisa menempuh 1 jam 2 jam. Bahkan saya mendengar ada di Cilegon sana mereka harus menempuh jarak 2 jam hanya untuk gereja sekali seminggu. Gimana dengan doa-doa mereka setiap hari? Gimana dengan penyembahan, dengan pujian mereka setiap hari di gereja? Pertemuan-pertemuan ibadah lainnya yang bukan ibadah raya, gimana kan gitu kan? Jadi terpaksa ya mereka tunda dulu lah untuk ibadah-ibadah lainnya selain ibadah raya pada hari Minggu. Jadi kalau kita pikir ya, seharusnya kita yang pantas loh seperti mereka, siap bela gereja, siap bela Tuhan Yesus, siap bela Alkitab. Seharusnya kita orang Kristen ini yang pantas sebenarnya secara daging. Walaupun sebenarnya ya, namun pada faktanya kan Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang seperti itu ya. Kasihilah musuhmu, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada istilah bela-bela di kekristenan. Namun kalau secara daging ya kita yang pantas. Karena banyak gereja ditutupi, gereja dilarang, izinnya susah. Bahkan untuk mendapatkan hal-hal yang rohani saja susah sahabat kekristenan ini. Ya mungkin kalau di daerah saudara yang mayoritas Kristen mungkin mudah ya. Tapi bagaimana kalau kita yang tinggal di Aceh, di Sumatera Barat, yang tinggal di Makassar, yang tinggal di Madura, di Riau gitu ya. Saudara mau cari kaset-kaset rohani saja kan perjalanannya butuh waktu bisa sampai setengah hari loh. Saya pernah dengar itu. Mau beli buku renungan harian gitu ya, buku khotbah, buku yang lain-lainnya dan segala macam, mereka sampai menempuh jarak 1 sampai 2 hari. Jadi cukup luar biasa ya. Tidak semua ada tersedia hal-hal seperti itu. Kita sebenarnya yang pantas ya, siap bela renungan harian, siap bela khotbah pendeta-pendeta, siap bela gereja. Tetapi ini kalimat yang saya katakan barusan ya tidak pas sebenarnya di kekristenan. Tidak ada bela-bela begitu sahabat. Tetapi ini berbicara secara daging ya. Kita sebenarnya yang pantas karena kita yang mengalami ya. Sebenarnya kalau muslim sih saya rasa ya tidak sesusah itulah di Indonesia ini. Kebebasan beragama, Bhinneka Tunggal Ika itu sangat dijunjung tinggi. Makanya puji Tuhan lah Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan juga dengan Sumpah Pemuda sahabat. Bagaimana kita melihat bahwa Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Tetapi dari fakta-faktanya ya sebenarnya kita yang sangat susah untuk mendapatkan sesuatu hal-hal yang rohani begitu ya. Tetapi kita tidak pernah lah bela-bela Alkitab. Oke sahabat yang terkasih, itulah tanggapan saya ya. Saya bingung gitu loh. Saya bingung kenapa mereka sampai berteriak-teriak seperti itu gitu. Padahal Indonesia ini sangat aman sekali loh. Sangat aman sekali, terutama untuk saudara muslim. Saya rasa tidak perlu ada aksi-aksi begitu ya. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati, shalom.